Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan materi kita tentang kuliah rekayasa perangkat lunak tentang software proses. Model perspektif merupakan sebuah pendekatan yang dianjurkan untuk software engineering. Nah, apa itu? Yang pertama disebut dengan waterfall model. Ini kalau kita bandingkan dengan aliran proses tadi di slide sebelumnya, itu ada communication, planning, modeling. Ini sama persis. Dia hanya dari linear proses tadi diterjemahkan, dibuat pendekatan untuk bagaimana menerapkan ini di dalam software engineering. Nah, ini dimulai dari communication. Nah, diartikan lah ini. Ada project initiation, ada requirement gathering, itu masuk ke dalam tahap communication. Kemudian ada planning. Pada tahap planning itu dibuat estimasi waktu, estimasi biaya. Kemudian dibuat schedule-nya, kapan selesai, kapan mulai, kapan selesai. Kemudian melakukan tracking. Bisa melakukan tracking dalam software. Maksudnya adalah kira-kira ini sekarang kondisinya di mana, apakah planning model dan seterusnya. Jadi diaturlah semua tahapan di dalam planning. Dan ini dilakukan habis prinsip linear tadi itu diterapkan di waterfall. Jadi habis communication masuk ke planning. Habis planning masuk modeling. Kalau di waterfall, modeling itu masuk analisis dan desain. Kemudian habis modeling masuk construction, itu coding dan test. Jadi kita implementasikan codingan kita itu masuk dalam construction. Habis construction baru masuk ke tahap deploy. Delivery, support, feedback dan lain-lain itu masuk ke deploy. Tahapannya berurut dan itu urutannya fix demikian. Habis communication masuk planning, habis planning masuk model, habis model masuk construction, habis construction masuk tahap deployment. Nah, catatan penting. Nah, mungkin suruh masuk ke catatan penting. The waterfall model ini, Anda pernah lihat air terjun kan? Air terjun itu nggak ada istilah back. Air itu kalau jatuh terus. Dia akan mengalir terus. Tidak ada istilah mundur. Nah, itu konsep waterfall model. Catatan pentingnya. Spesifikasi kebutuhan itu terdefinisi dengan baik dan stabil. Jadi bagi software house atau pengembang software yang menerapkan waterfall model ini, itu dia harus membuat spesifikasi kebutuhan atau tahapan communication dan planningnya ini harus kuat, baik dan stabil. Artinya tidak ada berubah-berubah. Anda bayangkan ketika kita bangun software, kita harus nanya-nanya ke orang semua dengan banyak orang, dan ketika semua menjelaskan kebutuhan dia, itu semua clear, bersih, tidak ada bentrok, tidak ada yang saling bertabrakan. Kemudian kita juga pandai melakukan elaborasi. Kita bisa melakukan penelitian data dengan benar, tepat, dan stabil. Anda bayangkan itu semua harus dilakukan maju, tidak bisa mundur. Kalau kita mundur, kita misalnya kita sudah masuk communication, kita udah nanya-nanya semua, kita sudah kumpulkan semua requirement mereka, data-data kita sudah kumpulkan.
Terus kita masuk ke tahap planning. Ketika masuk ke tahap planning, kita sadar bahwa ada data yang kita belum tahu. Maka kita harus mundur nih, tahap communication. Di waterfall tidak bisa. Anda harus maju terus. Tidak bisa mundur. Nah, kakunya waterfall inilah membuat banyak pengembangan software itu bermasalah. Dilakukan secara linear dari komunikasi sampai deployment, linear, berurutan. Disebut dengan classic life cycle, pendekatan yang sistematis dan sekuensial. Pendekatan yang sistematik. Berurut benar-benar ya kaku dengan model yang ada. Nah, waterfall itu punya variasi namanya V model. V, ya Anda lihat gambar ini berbentuk V. Dan ini lebih ke bagaimana melakukan validasi dari waterfall model. Jadi sampai code generate. Jadi setiap tahap ini dibuatlah mulai dari tahap communication, planning, model, construction, dan seterusnya sampai deploy. Itu masing-masing sudah dibuat acceptance testingnya. Bagaimana melakukan tes? Nah, waktu melakukan requirement modeling dibuatlah acceptance testnya. Kemudian kita waktu buat arsitektur desain, kita mulai sistem testingnya bagaimana, unit testingnya bagaimana. Waktu kita buat mengcoding, kita udah mau memikirkan unit testingnya bagaimana. Jadi dia mengarah ke bagaimana menguji dari waterfall itu, validation ya, melakukan validasi dari waterfall. Model V merupakan varian dari waterfall. Model V menyediakan cara secara visual bagaimana tindakan melakukan verifikasi dan validasi yang seharusnya diterapkan pada bagian pekerjaan. Jadi waterfall ini sama kayak waterfall, dia linear, sekuensial, sistematik. Kemudian kalau V itu ya sama kayak waterfall, cuma dikasih bagaimana melakukan verifikasi dan validasi dari setiap tahapan. Fakta tentang waterfall. Ya, waterfall merupakan paradigma tertua. Ya, waterfall ini paradigma pengembangan software zaman dulu. Waktu software pertama kali dimulai, teknik-teknik ini mulai diterapkan, inilah tahapannya. The waterfall model, linear, linear, kemudian linear, apa itu? Saya lupa ya. Ya, linear, kemudian sistematis dan sekuen, berurutan ya. Kemudian permasalahan yang muncul pada waterfall. Ya. Permasalahan yang muncul pada waterfall model. Praktik software engineering jarang mengikuti aliran sekuensial. Jarang sequence, berurutan benar-benar fix, strict sesuai tahapan. Walaupun waterfall dapat mengakomodasi perulangan, ya bisa dilakukan iterasi lah. Kan bisa habis communication, planning, model, construction, deploy, kan bisa ulang. Masuk lagi ke tahap komunikasi, ulang lagi. Kayak tadi ya, di iterasi tadi, aliran proses tadi ada yang bisa berulang. Evolusi. Jarang sekali. Kenapa jarang sekali? Ya tadi ketika kita mau membangun, Anda bayangkan ketika kita dikasih waktu 3 bulan, 1 bulannya kita pakai untuk communication, berhadapan dengan klien.
Udah jadi dulu softwarenya, kembali lagi ke tahap bawah, baru kita tunjukkan ini softwarenya begini. Wah, dikasih masukan. Berarti kita harus merubah lagi nih tahap. Kita jalani lagi tahap sampai ke deploy tadi. Terus kita masuk lagi. Ini yang tahap evolusi tadi. Walaupun bisa melakukan evolusi, tapi itu sudah teramat lama. Kita udah punya software yang jadi dulu, baru kita kembali. Jadi waterfall ini bermasalah di situ. Sulitnya customer membuat spesifikasi kebutuhan secara eksplisit. Jadi ketika kita melakukan pengembangan software, itu ada customer yang punya kebutuhan. Orang yang punya kebutuhan, dia sudah punya jelas, dia punya definisi kebutuhan itu begini-begini, software yang dibutuhkan itu A, B, C, D, D. Inilah requirement saya, udah jelas. Itu enak bisa melakukan waterfall. Permasalahan yang terjadi di lapangan, dan itu saya juga hadapi di lapangan, adalah customer itu tidak tahu persis apa yang mau dia minta, software apa yang dia butuh. Mungkin secara general dia bisa tahu, tapi secara technical di dalam dia tidak paham. Bahkan kalau kami di eGov, itu kami yang mempelajari sendiri semua peraturan. Ada bantuan dari mereka, tapi tidak banyak. Lebih banyak kami belajar sendiri. Karena apa? Ya kalau kita benar-benar hanya percaya mereka bisa menceritakan definisi-definisi data yang dibutuhkan dan lain-lain, itu sudah jelas, itu bisa kita terapkan waterfall. Tapi kalau tidak bisa, itu sangat sulit. Bahkan bisa berujung kepada kegagalan. Jadi tidak pastinya customer membuat spesifikasi kebutuhan spesifik. Bukan hanya saya butuh software, saya bangun software gitu. Itu masih general kebutuhannya. Saya butuh data, reportnya ini, bentuknya begini, ini data dari sini. Dia bisa mendetailkan seperti itu, mungkin akan membantu proses. Tapi ketika si customer tidak punya, maka ini akan sulit penggalian terhadap kebutuhan atau requirement gathering tadi. Permasalahan yang muncul lainnya adalah tidak sabarnya customer. Jadi dia mau cepat-cepat dia bisa melihat software. Padahal iteratif tadi, proses pembuatan software itu di tahapan setelah model. Tapi dia sudah mau habis komunikasi, besoknya dia sudah bisa telepon. Gimana software kita? Bisa saya lihat? Nah, ini masalah bagi pengembangan software. Fakta lagi yang nomor 3, tahapan dalam waterfall itu cenderung terkunci, locking state. Anda bayangkan ya, tahapan tadi sampai selesai, dari komunikasi sampai deploy itu panjang perjalanan. Mau modelkan lagi proses coding, construction, testing di dalamnya. Itu berjalan sampai deploy, baru kembali lagi ke tahap komunikasi atau proses komunikasi, ditunjukkanlah softwarenya begini. Itu panjang. Ketika sudah panjang dan kita tidak bisa kembali ke tahap komunikasi, lalu memodelkan dan lain-lain, ini akan membuat waterfall ini sulit digunakan. Bahkan cenderung failure rate-nya cenderung tinggi waterfall. Kenapa? Karena terkunci tadi. Ya, tahapan yang terkunci. Kemudian model berikut namanya the incremental model. Incremental ini adalah dapat diterapkan apabila spesifikasi kebutuhan sudah terdefinisi dengan baik. Namun lingkup keseluruhan software engineering tidak bisa dilakukan secara linear gitu. Jadi kita punya requirement
ada banyak modul. Misalnya CIS punya modul pengelolaan nilai, ada modul atau jangan CIS lah, mungkin ya ke aplikasi e-gov misalnya, ada aplikasi perizinan. Aplikasi perizinan itu punya beberapa modul. Pertama, submission, pengiriman syarat-syarat. Kemudian ada modul untuk penerbitan izin. Nah, modul-modul ini bisa dilakukan secara paralel. Atau kalau kita mau lebih general lagi, aplikasi e-gov secara keseluruhan. Itu ada modul perizinan, ada modul pendapatan, ada modul ini. Nah, itu bisa kita lakukan. Khusus modul ini bisa dilakukan tahun ini, modul ini dilakukan tahun ini. Dan itu bisa kita lakukan secara paralel. Tahapan ini, misalnya modul keuangan, aplikasi untuk keuangan itu dilakukan saat ini, bisa sekaligus berbarengan dengan modul untuk penjualan misalnya. Nah, itu bisa bersama berjalan untuk satu aplikasi besar. Saya punya pengalaman di pengembangan aplikasi ERP, Enterprise Resource Planning. Aplikasinya satu perusahaan besar namanya PTPN. Itu kami punya 5 modul. Aplikasi keuangan, ada produksi di pabrik-pabrik, kemudian ada sumber daya manusia SDM, ada modul gudang inventory, dan modul logistik ya, untuk pengiriman, kemudian ada CMS dan lain-lain, ada banyak modul. Dan itu kami lakukan secara incremental. Jadi keuangan jalan dulu, sambil berjalan modul keuangan, berjalan juga modul SDM. Nah, modul-modul ini dilakukan, pengembangan ini menggunakan metode incremental. Jadi per modul kita bisa mengembangkan. Nah, model incremental dapat diterapkan apabila spesifikasi kebutuhan sudah terdefinisi dengan baik. Jadi kita sudah tahu berapa modul, namun lingkup keseluruhan kita belum tahu bagaimana lingkup keseluruhannya. Kita bisa jalan sambil teliti. Hasil pada tahapan pertama seringkali berupa produk inti, ya, core product, dan menjawab spesifikasi kebutuhan. Jadi produk-produk unggulan ini, produk-produk tahapan tadi, ini dipilihlah beberapa yang jadi produk inti, sehingga ketika selesai ini, ya, aplikasinya sudah bisa jalan sambil dikembangkan modul-modul yang lain. Nah, ini metodenya incremental. Nah, tapi incremental ini sama dengan waterfall. Jadi kalau sudah jalan incremental pertama, ini menggunakan metode waterfall. Modul kedua ini pakai waterfall. Modul ketiga pakai waterfall. Jadi ini model menggunakan incremental. Nah, evolutionary model, ini dia tadi pakai metode aliran evolusi. Dia metodenya berevolusi ya, tadi di tahap 1 bisa kembali ke belakang, dia baru tahap construction misalnya, bisa kembali ke tahap komunikasi. Nah, mengapa memilih proses evolusi? Bisnis dan spesifikasi kebutuhan produk sering berubah. Jadi ketika berjalan, berubah, maka dia harus kembali melakukan komunikasi. Ya, kami juga di e-gov ya punya beberapa aplikasi, dan aplikasi ada dua aplikasi, 3 aplikasi yang sudah punya 2 versi. Sudah selesai digunakan, sudah jalan, tiba-tiba keluar peraturan baru, maka software itu harus dikembangkan pakai versi model yang lain untuk menjawab kebutuhan mereka, sehingga
muncullah versi kedua, muncullah versi ketiga. Nah, begitu juga nanti kalian menghadapi waktu bangun software, ternyata perubahan, maka kita bisa buat evolusi. Nah, ini evolusi model, tapi dia lebih condong ke prototyping. Nah, mengapa prototyping? Apa sih prototipe? Prototipe itu contoh, produk contoh. Pelanggan mendefinisikan sejumlah sasaran secara umum, belum dapat definisi secara spesifik. Kemudian belum adanya sebuah kepastian algoritma yang mau dipakai. Dibuat contoh dulu, nanti baru kita lihat perkembangannya. Kemudian belum dapat membuat desain interaktif. Ya. Jadi dengan model prototyping, Anda pernah lihat apa ya? Ada banyak istilah prototyping ini ya. Contohnya juga model mobil listrik ya. Mobil listrik itu kadang ya dibuat prototypingnya dulu. Prototyping. Jadi seolah-olah kita sudah bisa melihat, tapi itu masih contoh. Masih setelah ini bisa dikembangkan lagi. Nah, itu namanya prototyping. Jadi dibuat dulu maket, prototype, supaya apa? Supaya si customer itu tahu, oh iya, saya butuh software yang seperti ini. Jadi misalnya gini, dia mau bangun software. Softwarenya dia udah tahu mau bangun apa. Misalnya aplikasi untuk kampus misalnya. Kita punya prototype yang belajar kayak apa ya? Kayak Moodle ya. Kayak e-course kita. Ini contoh prototype. Oh iya, dengan adanya prototyping itu bisa memancing dia, bisa dia keluarkan kebutuhan dia apa. Nah, itu contoh prototyping. Jadi dengan metode prototyping, pelanggan itu akhirnya dipacu, didorong untuk bisa menghasilkan requirement atau kebutuhan dia yang lebih detail. Jadi mengapa dipilih prototyping? Karena pelanggan mendefinisikan sejumlah sasaran secara umum, masih umum, belum spesifik secara rinci. Belum adanya sebuah kepastian algoritma yang dipakai, belum dapat membuat desain, sehingga butuh contoh supaya si pelanggan ini bisa membuat lebih rinci kebutuhannya. Model ini dapat membantu stakeholder untuk memahami lebih baik mengenai apa yang akan dikembangkan secara spesifik. Yang tadi belum jelas jadi lebih detail, lebih jelas. Prototype dihasilkan jauh dari sempurna. Belum sempurna aplikasinya, tapi sudah bisa membantu. Banyak permintaan perubahan. Jadi kalau ketika kita sudah menghasilkan software, kemudian dari adanya contoh itu ternyata keluarlah imajinasi dari pelanggan sehingga bisa menghasilkan sebuah software yang baik. Kemudian sebuah prototipe tidak dapat dijalankan pada sebuah sistem tertentu. Bisa jadi ini keterbatasan dari prototipe. Spesifikasi kebutuhan menjadi semakin besar. Ya, tadi awalnya kita kasih contoh seperti ini. Tiba-tiba dengan adanya prototipe itu bakal berkembang karena semakin dia tahu apa yang mau dia buat, akhirnya kebutuhan dia semakin banyak, dan itu akan bisa menyebabkan softwarenya jadi lebih baik. Faktor kunci dari prototipe itu adalah prototyping adalah semua stakeholder paham dan setuju dengan prototipe yang dikembangkan. Kemudian paham bahwa itu prototipe. Selanjutnya prototipe dapat diabaikan. Prototipe itu bisa dikembangkan lagi, atau bisa jadi malah dibuang karena ini ternyata saya tidak butuh yang itu, saya butuh yang begini. Nah, akhirnya dikembangkanlah software yang berbeda dari prototipenya. Nah, itu bisa terjadi. Kemudian ada spiral, ya, model spiral. Nah, model spiral ini Anda lihat ada communication, semakin kecil semakin berkembang, itu menyebabkan dia jadi spiral.
Jadi diawali dengan pengembangan aplikasi sederhananya, semakin berkembang kepada versi kedua, semakin berkembang pada versi ketiga, dan seterusnya. Jadi semua tahapan dilalui dan semakin berevolusi. Software itu semakin berevolusi. Kita lihat sekarang, saya contohkan pakai Windows saja. Windows dulu 98 berkembang. Kenapa bisa berkembang? Bisa jadi karena memang teknologi yang dipakai saat itu memang seperti itu, kebutuhannya begitu, dan server yang ada saat itu memang spesifikasinya seperti itu. Nah, semakin berkembang, spesifikasi server semakin bagus, semakin baik. Jadi ya berarti softwarenya bisa dipakai untuk menyesuaikan, bisa digunakan lagi, bisa dikembangkan lagi, sehingga karena hardware-nya sudah mendukung, software-nya semakin berkembang. Nah, ini bisa kita contohkan di software statistik. Ya, semakin hari semakin baik komputasi kita, maka kita bisa lihat machine learning dan lain-lain itu semakin berkembang. Kenapa? Karena sudah bisa didukung oleh hardware yang baik. Ini ada concurrent, Anda bisa baca nanti. Kunci sukses mengapa evolusi modelnya. Yang berevolusi tadi, pengembangan yang aplikasi yang berevolusi tadi, dari muncul versi 1, versi 2, versi 3, itu semua dikelompokkan dalam bentuk pengembangan evolutionary model. Kunci sukses mengapa evolutionary model, yaitu ada customer satisfaction. Ya, kita pengen customer itu bagus, kepuasan pelanggan itu menjadi hal yang utama. Kemudian ketepatan waktu. Nah, ini juga masalah nih ketika kita bangun aplikasi waterfall, tapi panjang sampai di akhir, berjalan sequence, tapi tidak bisa diprediksi di ujungnya seperti apa. Jadi lebih mending kita bangun kecil dulu, startnya versi A dulu, lalu kita bangun lagi versi B, kita bangun lagi versi C. Dengan evolusi seperti ini, ketepatan waktu lebih gampang diraih daripada model waterfall yang panjang tadi. Kemudian fleksibel, ya, jadi karena dia dibuat kecil-kecil, berevolusi, maka dia jadi lebih fleksibel. Kemudian bisa dikembangkan, berkembang, bisa di extensibility, bisa terus berkembang menjadi lebih besar. Nah, itu salah satu mengapa evolutionary model ini dipilih. Ya, ini ada proses model yang lain. Ada komponen based development, ini yang di week 1 saya sampaikan. Ada formal method, ada unified process, dan lain-lain. Anda bisa baca ini. Memang ini ada yang unified process ini menggunakan use case driven, benar-benar menggunakan model dari use case, ya, dari UML, ya, Unified Modeling Language. Ya, the unified process akan kita bahas di sesi berikutnya di agile development. Dan kemudian ada namanya personal software process. Nah, ini kalau pengembangannya individu itu biasanya melakukan hal yang sama dengan model-model yang terkait, di mana ada planning, kemudian dia membuat high level desainnya dulu. High level design itu desain garis besar, kemudian high level design dia review, baru kemudian dari segi high level yang tadi desainnya cuman high level itu kemudian mulai di develop. Jadi levelnya
level desainnya cuma sampai di high level. Kemudian tim software proses ini berbeda dengan personal tadi, ini sudah melibatkan tim, dan ini tentu saja sudah kalau mengerjakan bersama tim, ya cara pandangnya sudah berbeda. Bukan hanya high level, kalau high level itu terlalu generik, makanya dia bisa mengerjakan tapi hanya personal. Kemudian ini kalau tim software proses. Jadi saya sharing sedikit tentang tim software proses. Jadi kalau Anda mengerjakan ini dengan tim, Anda punya beberapa modul seperti kami di eGov, kami punya beberapa aplikasi atau tools yang bisa membantu. Ada GitLab, Trello. Ini adalah salah satu tools yang bisa dipakai untuk berkolaborasi antar tim. Jadi nanti saya juga akan mencoba membuatkan sedikit tutorial tentang GitLab sehingga Anda bisa berkolaborasi bekerja dengan tim. Ini menjadi gambaran Anda ketika nanti berada di industri yang pasti tentu saja akan berkolaborasi dengan tim yang ada, ya. Tidak mungkin ini dikerjakan sendirian. Nah, ini kita dengan demikian sesi tentang proses model sudah selesai, dan kita akan lanjut ke Agile. Nanti berikutnya akan ada mungkin minggu depan kita sudah mulai masuk ke Agile Development. Demikian mungkin materi kita. Nanti kita bisa melanjutkan ke sesi tanya jawab. Terima kasih.